Kaiju teridentifikasi atau yang juga disebut dengan kaiju bernomor atau berangka adalah kelompok kaiju terkuat di seri kaiju nomor 8. Mereka lah para Daikaiju super kuat yang punya fortitude atau level kekuatan mencapai angka 9,0 hingga lebih. Jadi karena butuh waktu yang lama buat membasmi mereka, para Daikaiju kelas ini diberi nomor identifikasi. Dan setelah kaiju kelas ini ditaklukkan, bangkai dan organ intinya akan dipakai sebagai sumber kekuatan. Tepatnya, buat menciptakan senjata kaiju bernomor atau numbers. Dengan senjata inilah, seorang tentara bisa mendapat kekuatan setara dengan Daikaiju bernomor itu sendiri. Masih begitu, guna memakai senjata ini, dibutuhkan sinkronisasi antara si kaiju dan penggunanya. Bahkan karena beratnya beban yang harus dipikul oleh tubuh pengguna, serta seringnya mereka bertarung di medan perang, setengah dari pengguna senjata kaiju berakhir gugur. Jadi nggak sembarang orang mau dan bisa memakainya. Di video ini, Rekomanga bakal menjelaskan semua kaiju bernomor yang telah diperkenalkan di cerita kaiju nomor 8. Seperti apa wujudnya, apa kekuatan mereka, dan gimana statusnya saat ini. Nggak lupa, kita juga akan menjelaskan soal para senjata kaiju bernomor dan penggunanya. Nah, hingga chapter 109, udah ada 15 Daikaiju yang diberi nomor identifikasi. Nomor-nomor ini sesuai dengan urutan munculnya mereka di dunia kaiju nomor 8. Jadi mari kita bahas dari yang nomor 1. Pertama ada kaiju nomor 1. Dialah Daikaiju pertama yang mendapat nomor identifikasi. Dan kaiju ini punya wujud yang mencolok karena di tubuhnya terdapat banyak bola mata. Dan bola mata berpupil silang inilah yang menjadi senjata utama kaiju ini. Jadi kaiju nomor 1 juga dijuluki sebagai kaiju pembaca masa depan. Dengan retina matanya, dia mendapat penglihatan super tajam hingga sanggup melihat bagian dalam tubuh makhluk lain dan melacak titik lemahnya. Nggak hanya itu, retina mata kaiju nomor 1 juga sanggup melihat sinyal penanda gerakan yang dipancarkan oleh otak targetnya. Dan dari situlah, si kaiju dapat memprediksi gerakan makhluk hidup lain sebelum gerakan itu dibuat. Berkat kemampuannya itulah, Isao menyebut kalau kaiju nomor 1 adalah Daikaiju bernomor yang amat menakutkan. Karena dengan prediksinya, dia bisa melepas serangan yang gak bisa dihindari. Nah saat ini, kaiju nomor 1 telah dikalahkan dan dijadikan sebagai senjata. Dan yang menjadi pengguna senjata kaiju nomor 1 adalah Kapten Divisi 1 Gen Narumi. Di awal, senjata kaiju nomor 1 hanya berbentuk retina mata yang dipakai oleh Narumi. Dengan senjata itulah, Narumi sanggup melihat lokasi organ inti para kaiju. Nggak hanya itu, dia juga dapat membaca sinyal otak para kaiju dan prediksi gerakan mereka. Dan dengan prediksinya, Narumi juga dapat melepas serangan yang nggak bisa dihindari, layaknya kaiju nomor 1. Tapi kehebatan Narumi nggak hanya sebatas itu. Setelah memakannya bertahun-tahun, Narumi juga berhasil mengevolusi senjata kaiju nomor 1-nya. Kini, Narumi nggak hanya memakai retina mata kaiju nomor 1 di kedua matanya, tapi juga di sekujur tubuhnya. Dengan memakai senjata kaiju nomor 1 tambahan yang berbentuk seragam tempur, Narumi berhasil mengembangkan sebuah kekuatan baru dengan mata-matanya itu. Jadi, Narumi sanggup memasuki kondisi yang membangkitkan kekuatan lain dari matanya. Saat itulah, bentuk dan warna pupil matanya berubah sementara output senjata kaijunya menjadi abnormal. Sebuah kondisi yang meningkatkan beban fisik dan mental Narumi secara drastis dan disebut belum pernah terjadi di pengguna senjata kaiju manapun. Tapi di kondisi inilah Narumi dapat mengamati pergerakan elektron, fluktuasi suhu, medan, dan detail lokasi melalui mata di sekujur tubuhnya. Lewat itulah dia sanggup menciptakan penglihatan mental dan prediksi apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi di mode inilah, Narumi sanggup memprediksi sebuah gerakan dari benda mati sekalipun. Inilah kekuatan yang benar-benar layak disebut dengan pembaca masa depan. Berikutnya ada kaiju nomor 2. Dari wujudnya, kaiju ini punya tubuh yang besar dan kekar, serta mulut yang lebar. Dan dari mulut itulah, semburan energi elektromagnetik yang super mematikan sanggup dilepaskannya. Bahkan di sejarahnya, semburan energi inilah yang sanggup memporak-porandakan Sapporo
saat Kaiju nomor 2 pertama kali menyerang. Selain semburan energi itu, Kaiju nomor 2 juga punya kekuatan fisik yang amat dahsyat. Bahkan dia sanggup memperlebar jangkauan serangannya dengan sebuah dorongan energi. Nah, setelah dikalahkan dan dijadikan sebagai senjata Kaiju nomor 2 pun sempat dipakai oleh Isao Shinomiya. Senjata Kaiju ini berwujud seragam tempur dengan sarung tangan berarmor di kedua tangannya. Dengan kombinasi teknik bela diri aliran pasukan pertahanan, Isao pun sanggup memakai senjatanya dengan amat menakutkan. Bahkan di kondisi di mana dia udah nggak prima lagi, Isao sanggup membuat Kaiju nomor 8 dan nomor 9 terpojok. Dari armor tangannya, Isao sanggup melepas serangan-serangan fisik yang setara dengan Daikaiju. Bahkan layaknya Kaiju nomor 2, Isao juga dapat melepas dorongan energi yang sanggup memperluas jangkauan serangannya. Tapi yang paling menakutkan, Isao juga bisa menembakkan semburan energi elektromagnetik yang super mematikan juga. Bisa dilihat saat bertarung dengan Kaiju nomor 9, tembakan energi dari Isao sanggup melubangi sebuah gedung nan tinggi hingga membuatnya hancur lebur. Tapi sayangnya, Kaiju nomor 9 berhasil mengalahkan Isao dan merebut kekuatan senjata Kaiju nomor 2-nya. Bahkan saat ini, Kaiju nomor 9 juga sanggup memakai segala kekuatan dari Kaiju nomor 2 itu. Selanjutnya ada Kaiju nomor 3. Hingga chapter terbaru, tepatnya chapter 109, Kaiju bernomor ini belum pernah ditampilkan, baik wujud Kaijunya maupun pengguna senjatanya. Jadi sejauh ini, kita baru tahu kalau si Kaiju telah berhasil dikalahkan dan dijadikan sebagai senjata. Selain itu, kita juga tahu kalau pengguna senjata Kaiju nomor 3 berlokasi di prefektur Hokkaido. Berikutnya ada Kaiju nomor 4. Dari wujudnya, Kaiju ini bisa dibilang yang paling unik karena memanjang layaknya kelabang, tapi punya sayap yang menyerupai capung. Jadi bisa dibayangkan kalau Kaiju nomor 4 adalah Kaiju bernomor yang punya kecepatan tinggi dan kemampuan buat terbang. Dan ini sangat terlihat di wujud senjata Kaijunya. Jadi setelah dikalahkan dan dijadikan sebagai senjata Kaiju nomor 4 pernah dipakai oleh Hikari Shinomiya. Saat itulah Hikari dikenal sebagai dewi perang yang cepat dan elegan. Tapi di bencana Kaiju yang didalangi oleh Kaiju nomor 6, Hikari mengorbankan dirinya dan harus gugur di medan perang. Dan setelah kejadian itu, senjata Kaiju nomor 4 sempat nggak punya pemilik, sampai akhirnya sang anak Hikaru dipilih sebagai penerusnya. Dari wujudnya, senjata Kaiju nomor 4 berbentuk seragam tempur bersisik dengan warna abu-abu. Dengan senjata itulah, penggunanya sanggup bergerak dengan amat cepat dan bahkan mengalahkan senjata Kaiju bernomor lainnya. Dan layaknya Kaiju nomor 4, senjata Kaiju ini juga bisa mengeluarkan sayap di punggungnya. Dan dengan sayap inilah, Hikaru sempat diperlihatkan terbang dengan kecepatan tinggi. Nah, karena punya pengguna pendahulu, Hikaru pun sempat mendapat fenomena di mana dia melihat sosok hantu. Fenomena ini disebut terjadi karena senjata itu masih menyimpan memori pengguna sebelumnya. Setiap kali bertarung dengan senjata Kaijunya, Hikaru bisa melihat sosok ibunya bertarung di depannya. Dan dari sanalah, Hikaru seakan diajarkan gimana bergerak dengan lebih efektif hingga akhirnya sanggup melewati sang ibu. Berikutnya ada Kaiju nomor 5. Seperti nomor 3, Kaiju ini juga belum pernah diperlihatkan wujud Kaiju serta bentuk senjata Kaijunya. Tapi kita udah tahu kalau Kaiju nomor 5 telah ditaklukkan dan dijadikan sebagai senjata. Sementara itu saat ini, lokasi pengguna senjata Kaiju nomor 5 ada di prefektur Akita. Next ada Kaiju nomor 6 atau yang pernah dijuluki sebagai rajanya para Kaiju. Jadi Kaiju nomor 6 adalah dalang dibalik munculnya rentetan bencana Kaiju 10 tahun yang lalu. Saat itulah, pasukan pertahanan harus kehilangan 200 tentara anggota dan 3 kapten. Yang salah satunya adalah Hikari Shinomiya. Barulah setelah divisi 1 dan 2 bekerja sama saat itu, Kaiju nomor 6 berhasil ditaklukkan. Tapi hingga sekarang, Kaiju ini masih diingat oleh warga Jepang sebagai simbol keputusasaan. Bahkan sejauh ini, Kaiju nomor 6 punya level kekuatan tertinggi kedua setelah Kaiju nomor 8, yaitu di angka 9,6. Nah, selain punya wujud raksasa serta ekor yang mendukung kekuatan fisiknya, Kaiju nomor 6 juga punya kekuatan super yang mematikan. Kaiju ini
sanggup mengendalikan dan menciptakan es. Bahkan saking besarnya kekuatan itu, setiap kali si kaiju menyerang, hawa dingin hingga badai salju langsung menyelimuti lokasi tersebut. Setelah dikalahkan dan dijadikan sebagai senjata, kaiju nomor 6 masih menunjukkan kengeriannya. Terbukti gimana setelah 10 tahun, belum ada tentara yang sanggup memakainya sebagai senjata kaiju. Hingga akhirnya, setelah melakukan percobaan dan pelatihan yang berat, Reno Ichikawa berhasil mengendalikannya. Senjata kaiju nomor 6 sendiri berbentuk seragam tempur dengan 16 meriam kecil yang melayang di sekelilingnya. Dengan mengontrol meriam-meriam itulah, Reno sanggup menembakkan serangan esnya dengan amat dahsyat. Terbukti di mana dia sanggup membekukan banyak daikaiju sekaligus dalam sekali tembak. Di jarak dekat, Reno juga sanggup menciptakan es dari anggota tubuhnya guna mendarat di tempat yang tinggi. Bahkan dalam bertahan, dia juga sanggup memasang perisai dari seragamnya buat berlindung. Selanjutnya ada kaiju nomor 7. Seperti kaiju nomor 3 dan 5, kaiju ini juga belum diperlihatkan wujud kaiju maupun senjatanya. Bahkan saat membahas kaiju nomor 3 dan nomor 5, kita nggak mendapat lokasi pasti akan di mana pengguna senjata kaiju ini berada. Tapi dari bagian peta yang nggak terlihat ini, kemungkinan dia ada di kelompok divisi barat atau selatan. Berikutnya ada kaiju nomor 8. Inilah kaiju bernomor yang menjadi wujud kaiju Kafka, sang karakter utama. Jadi setelah makan kaiju misterius, Kafka sanggup mengubah wujudnya menjadi kaiju. Dari situlah dia mendapatkan kekuatan setara dengan Daikaiju juga. Bahkan hingga saat ini, kaiju nomor 8 masih memegang rekor level kekuatan tertinggi di angka 9,8. Nah, bentuk kaiju nomor 8 adalah humanoid dengan tinggi mencapai 2 meter. Hanya aja, saat Kafka sempat kehilangan kendali dan kekuatan kaijunya mengamuk, kaiju nomor 8 juga bisa memperbesar tubuhnya lagi. Secara kemampuan, kaiju nomor 8 jelas punya kekuatan fisik yang amat kuat. Hanya dengan serangan-serangan fisiknya, dia sanggup membunuh para kaiju hingga daikaiju berlevel 8,0 dalam sekali pukul. Dan seakan melengkapi kekuatan fisik itu, kaiju nomor 8 juga punya kelincahan dan refleks yang cukup cepat. Ini bisa dilihat gimana saat dia berhadapan dengan Hoshina, nomor 8 sempat sanggup menghindari tebasan-tebasannya. Selain kemampuan fisiknya tadi, kaiju nomor 8 juga punya beberapa kekuatan super. Pertama, dia sanggup mengubah bentuk anggota tubuhnya. Biasanya, ini dimanfaatkan oleh Kafka buat menumbuhkan roket pendorong di kaki dan tangannya. Dengan begitulah, dia bisa meluncur dan mengirim pukulan yang lebih dahsyat. Bahkan, dia juga sempat menumbuhkan taring di dadanya guna melindungi organ intinya. Kedua, kaiju nomor 8 juga sanggup mengirim lepasan energi dari tubuhnya. Dengan memperkuat tubuhnya dengan energi elektromagnetik, nomor 8 sanggup memperkuat serangan-serangan fisiknya. Nggak hanya itu, dia juga bisa melepaskan energinya dengan teriakan hingga memakainya sebagai roket pendorong. Ketiga, kaiju nomor 8 juga sanggup memulihkan tubuhnya atau beregenerasi. Meski menguras stamina, kemampuan ini membuat Kafka sanggup menumbuhkan bagian tubuhnya yang terpotong dengan cepat. Bahkan saat dia lepas kendali, kaiju nomor 8 juga bisa mencopot organ intinya dan langsung memulihkan diri dari sana. Terakhir, kaiju nomor 8 juga bisa melacak keberadaan kaiju lain yang ada di dekatnya. Bahkan dia juga bisa tahu jenis kaiju itu hingga betapa kuatnya mereka. Nah, secara historis, asal-muasal kaiju nomor 8 memang masih misteri. Tapi di suatu kejadian, Kafka pernah melihat hantu dari prajurit zaman Edo. Jadi ada kemungkinan kalau Kafka mungkin melihat sosok dari pengguna kaiju nomor 8 terdahulu. Dan kalau ini benar, si kaiju mungkin telah ada sejak zaman Edo. Inilah yang juga mungkin membuat Jepang sanggup bertahan dari serangan para daikaiju di zaman itu, meski dengan senjata yang lebih primitif. Berikutnya ada kaiju nomor 9. Inilah kaiju yang sejauh ini jadi antagonis utama di seri kaiju nomor 8. Di awal kemunculannya, kaiju ini mengincar pasukan pertahanan dengan membangkitkan para kaiju yang mereka taklukkan. Dia juga sempat menyamar menjadi petugas pembersih dan menyelinap ke area pertarungan. Di sanalah dia sempat melukai beberapa tentara yang kuat. Meski begitu,
penyerangan Kaiju nomor 9 beberapa kali juga digagalkan oleh pasukan pertahanan, terutama oleh Kaiju nomor 8. Tapi semenjak berganti kulit dan berevolusi, Kaiju nomor 9 telah menjadi semakin kuat, hingga akhirnya sanggup menyerap Isao beserta senjata Kaiju nomor 2-nya. Menurut Isao sendiri, Kaiju nomor 9 bisa diibaratkan sebagai virus karena dia sanggup beradaptasi dan merancang strategi guna menghadapi pasukan pertahanan. Karena itulah saat ini, setelah menjadi semakin kuat, Kaiju nomor 9 disebut sebagai raja baru para Kaiju. Nah, di awal kemunculannya, Kaiju nomor 9 memang tercatat punya level kekuatan di angka 8,5. Tapi setelah berganti kulit, wakil Isao menyebut kalau kekuatannya telah sangat jauh meningkat. Dari segi fisik, Kaiju nomor 9 termasuk yang sangat kuat karena sanggup melukai Isao dan senjata Kaiju nomor 2 dengan pukulan-pukulannya. Bahkan dalam bertahan, dia juga sanggup menahan peluru dari senjata api pasukan pertahanan tanpa terluka. Nggak hanya itu, si Kaiju juga punya kecepatan dan refleks tingkat tinggi yang membuatnya sanggup menghindari peluru sekalipun. Tapi dari semua itu, yang paling mengerikan dari Kaiju nomor 9 adalah kekuatan supernya yang sangat bervariasi. Pertama, Kaiju nomor 9 sanggup mengubah bentuk tubuhnya. Dari menemukan anggota lain seperti lengan dan sayap, hingga menembakkan organ tubuhnya. Jadi dengan menciptakan semacam balon pada tubuhnya dan meledakkannya, nomor 9 dapat mengirim tembakan yang amat mematikan. Bahkan dalam sekali tembak, dia sanggup melubangi tubuh tentara meski mereka memakai seragam tempur. Nggak hanya itu, Kaiju nomor 9 juga bisa menumbuhkan balon peledaknya secara masif dan lebih besar. Dan dari situlah, tembakan massal dan mematikan bisa dilepaskannya. Kedua, Kaiju nomor 9 bisa memakan dan menyerap makhluk lain seperti manusia. Saat itulah, dia bisa memakai wujud manusia yang diserapnya serta mendapat memorinya. Bahkan dengan menyerap manusia yang lebih kuat lagi, si Kaiju pun sanggup berganti kulit dan berevolusi ke bentuk yang lebih kuat. Nggak hanya manusia, Kaiju nomor 9 juga bisa menggabungkan tubuhnya dengan Kaiju lain. Contohnya, saat dia bergabung dengan Yoju berjenis semut, dia dapat menciptakan wujud baru kombinasi dari kedua Kaiju itu. Bahkan setelah menyerap senjata Kaiju nomor 2, Kaiju nomor 9 juga bisa menumbuhkan kepala Kaiju nomor 2 dan memakai kekuatannya. Ketiga, Kaiju nomor 9 juga sanggup menggandakan tubuhnya. Bisa kita lihat saat penyerangan ke divisi 1, si Kaiju membuat serangan pancingan dengan 2 tubuh tiruannya yang juga sama kuatnya. Keempat, Kaiju nomor 9 punya kekuatan penyembuhan yang terbilang unik. Nggak hanya sanggup memulihkan tubuhnya, dia juga sanggup membangkitkan para Kaiju yang telah terbunuh dan membuat mereka jadi lebih kuat lagi. Meski begitu, nomor 9 punya batasan buat membangkitkan para Kaiju karena hal ini sangat menguras stamina-nya. Kelima, Kaiju nomor 9 juga sanggup menciptakan Kaiju lain yang bahkan terbilang sangat kuat. Dengan memanfaatkan lokasi di mana fenomena retakan bumi terjadi, nomor 9 dapat menciptakan para Kaiju yang sesuai dengan keinginannya. Dan dengan cara inilah, dia dapat menciptakan parada Kaiju bernomor yang dirancang buat menjadi counter tentara utama divisi 1 dan 3. Nah, secara historis, kemunculan Kaiju nomor 9 juga masih misteri layaknya Kaiju nomor 8. Tapi di antara keduanya, ada hal yang juga bisa dikoneksi. Jadi, kita pernah melihat wujud para manusia yang kemungkinan adalah korban penyerapan Kaiju nomor 9. Dan di antara mereka, ada tentara dari zaman Edo. Jadi apakah Kaiju nomor 9 juga ada berkeliaran sejak zaman Edo, layaknya Kaiju nomor 8 juga? Jawabannya mungkin akan kita ketahui suatu saat nanti. Sementara itu dari tujuannya, Kaiju nomor 9 mengaku berniat menciptakan dunia di mana para Kaiju berkuasa. Karena itulah, dia berencana merenggut segala sesuatu yang jadi milik manusia di bumi. Berikutnya kita pindah ke Kaiju nomor 10. Inilah Daikaiju bernomor pertama yang diciptakan oleh Kaiju nomor 9 dan merupakan prototipe. Di awal kemunculannya, nomor 10 datang dengan menyerang markas divisi 3. Saat itulah dia bertarung dengan wakil kapten Hoshina. Dan berbeda dari para Kaiju yang lain, Kaiju nomor 10 punya sifat yang unik di mana dia sangat menikmati pertarungan dan lawan yang kuat. Jadi Kaiju nomor 10 selalu mencari lawan terkuat buat dilawannya.
Karena itulah, setelah berduel dengan Hoshina hingga dikalahkan oleh Divisi 3, si Kaiju masih punya gairah buat bertarung. Dia bahkan bersedia menjadi senjata Kaiju milik Hoshina demi bisa ikut bertarung dengan lawan yang kuat termasuk para Kaiju. Berkat Kaiju nomor 10 juga lah, Hoshina mendapat info penting soal penyerangan yang direncanakan oleh Kaiju nomor 9. Jadi meski dia adalah ciptaannya, nomor 10 gak punya rasa loyalitas pada nomor 9. Nah, dari segi fisik dan kekuatan, nomor 10 punya wujud humanoid dengan ekor di belakangnya. Dan saat bertarung, dia cenderung mengandalkan kekuatan fisiknya yang super kuat. Meski hanya punya level kekuatan di angka 8,3 saat pertama muncul, nomor 10 sanggup mengirim pukulan-pukulan yang diberatkan bagai meteor. Bahkan hanya dengan setilan jarinya, dia bisa menciptakan dorongan energi super kuat yang menghancurkan gedung di depannya. Dalam bertahan, nomor 10 juga dapat mengandalkan cangkang kulitnya yang keras. Bahkan ketika tangan dan kakinya terpotong, si Kaiju sanggup memulihkannya dengan cepat. Tapi yang lebih mengerikan lagi, Kaiju nomor 10 juga bisa memperbesar tubuhnya dan mencatatkan level kekuatan mencapai angka 9,0. Saat itulah, dia sanggup menumbuhkan mata di punggungnya dan semakin berkuat aspek bertahannya. Di bentuk senjatanya, Kaiju nomor 10 punya wujud seragam tempur dengan ekor di belakangnya. Dan berbeda dari senjata Kaiju yang lain, nomor 10 masih menyimpan kesadaran dalam senjata itu. Jadi dia sanggup berkomunikasi dengan Hoshina langsung dan bahkan mengandalkan bagian senjatanya, yaitu ekor. Awalnya, dengan sifat mereka yang berkebalikan, Hoshina pun kesulitan buat mengendalikan senjata Kaiju itu. Tapi dengan menantangnya, alih-alih memberi perintah, Hoshina pun akhirnya dapat membuat Kaiju nomor 10 bergerak sesuai keinginannya. Dan dengan adanya ekor yang seakan jadi senjata tambahan, serangan-serangan jarak pendek Hoshina pun kian mematikan. Bahkan setelah menyadari kalau dirinya juga adalah maniak bertarung seperti Kaiju nomor 10, Hoshina pun berhasil melepas kekuatan maksimum hingga mencapai angka 100% pada senjata Kaijunya. Saat itu juga lah, Hoshina memakai teknik 3 pedangnya. Berikutnya, kita lanjut ke Kaiju nomor 11. Seperti sebelumnya, Kaiju ini juga lah Daikaiju bernomor yang diciptakan oleh Kaiju nomor 9. Tapi dialah satu dari 5 Daikaiju bernomor yang dikirim ke Tokyo di invasi besar-besaran. Dari wujudnya, Kaiju nomor 11 punya bentuk tubuh humanoid dengan kepala ikan. Dan di awal kemunculannya, dia sempat mengundang fenomena aneh di mana ikan-ikan yang ada di suatu pantai tersedot olehnya. Dari segi kekuatan, Kaiju nomor 11 punya level kekuatan mencapai angka 9,0 dan dirancang oleh nomor 9 buat mengcounter gen Narumi. Karena itulah, dia pun punya memori dari Isao dan kekuatan fisik yang amat kuat. Dengan memori tersebutlah, nomor 11 sanggup membaca teknik Narumi dan mengirim serangan balasan yang efektif. Tapi yang paling menakutkan dari Kaiju nomor 11 adalah kekuatan pengendalian airnya. Jadi guna mengcounter senjata Kaiju nomor 1 Narumi, nomor 11 punya kekuatan buat mengendalikan air. Lewat itulah, dia dapat melepas serangan yang gak sanggup diprediksi karena Narumi hanya bisa membaca pergerakan makhluk hidup. Dari menebakinya, menjadikannya tameng, hingga perangkap, kekuatan air Kaiju nomor 11 sempat jadi momok menakutkan bagi Narumi. Meski begitu, Kaiju nomor 11 berakhir kalah oleh Narumi setelah dirinya mengevolusi kekuatan senjata Kaijunya. Dengan masuk ke mode yang amat memberatkan otaknya, Narumi dapat memprediksi segala partikel termasuk air dari nomor 11. Alhasil, dia pun berhasil balik mengcounternya. Next ada Kaiju nomor 12. Kaiju ini juga adalah satu dari 5 Daikaiju bernomor yang dikirim ke Tokyo di invasi besar-besaran. Jadi dia adalah ciptaan Kaiju nomor 9 dan merupakan versi sempurna dari Kaiju nomor 10. Dari wujud dan fisiknya, nomor 12 punya bentuk humanoid dan berekor layaknya Kaiju nomor 10. Hanya aja, dia punya 2 tanduk dan terlihat lebih kekar. Sementara dari segi kekuatan, Kaiju nomor 12 adalah bagaikan versi upgrade dari nomor 10. Dengan level kekuatan di angka 9,0, si Kaiju punya kekuatan fisik dan kecepatan yang sanggup menekan Hoshina. Dan sebagai Kaiju yang dibuat sebagai counter dari Hoshina, dia juga bertarung dengan memakai pedang. Dengan mengubah tangannya menjadi pedang dan ditambah keunggulan fisiknya,
Nomor 12 adalah kaiju berukuran mini pertama yang sanggup mengguli Hoshina dalam pertarungan jarak pendek. Dan yang lebih mengerikan, dia juga punya kekuatan adaptasi yang sangat cepat. Saat Hoshina memakai teknik satu pedangnya, dia sempat berhasil mengguli si kaiju. Tapi dengan kemampuan adaptasinya, nomor 12 sanggup meniru teknik satu pedang Hoshina dan balik menekannya. Saat itulah, Hoshina sempat hampir menyerah karena seakan kehabisan cara. Tapi dengan teknik 3 pedang yang dibuat dadakan, serta lepasan senjata kaiju yang mencapai angka 100%, Hoshina pun pada akhirnya berhasil mengalahkan kaiju nomor 12. Masih begitu, karena kegigihannya dalam bertarung, kaiju itu sampai membuat Hoshina terpukau dan memujinya. Berikutnya ada kaiju nomor 13. Sama seperti sebelumnya, kaiju ini juga adalah satu dari 5 Daikaiju bernomor yang dikirim ke Tokyo di invasi kaiju nomor 9. Saat itulah, si kaiju berhasil membuat babak belur 2 ketua peleton divisi 1 yaitu Tachibana dan Shinonome. Hingga akhirnya, Kafka yang tadinya ditugaskan di garda belakang terpaksa turun tangan menghadapinya. Dari fisiknya, kaiju nomor 13 punya wujud humanoid dengan tubuh yang berotot. Dan guna menopang kekuatan fisiknya itu, si kaiju juga dapat memperbesar massa otot di organ tubuhnya. Jadi saat bertarung, nomor 13 dapat mengandalkan kecepatan dan kekuatannya. Dengan memperbesar massa otot di kakinya, dia dapat bergerak dengan sangat cepat. Sementara tubuh dan tangannya juga sangat kuat hingga sanggup menahan tembakan machine gun serta mengirim pukulan-pukulan yang amat dahsyat. Saat berhadapan dengan kaiju nomor 8, nomor 13 juga dapat memperbesar ukuran tubuhnya. Saat itulah, level kekuatannya meningkat dari 9,0 ke angka 9,2. Meski begitu, kaiju ini pada akhirnya berakhir dikalahkan oleh Kafka. Meski menyerang di mode raksasanya, pukulan kaiju nomor 13 sanggup ditahan oleh kaiju nomor 8. Dan dalam satu pukulan balasan, Kafka pun berhasil membuat kaiju nomor 13 terlempar hingga organ intinya ikut rusak. Selanjutnya ada kaiju nomor 14. Masih sama, kaiju ini juga adalah satu dari 5 Daikaiju bernomor yang dikirim di invasi Tokyo. Dialah Daikaiju ciptaan kaiju nomor 9 guna mengcounter Mina Ashiro. Meski punya level kekuatan yang sama yaitu 9,0, kaiju nomor 14 nggak punya bentuk humanoid seperti saudaranya yang lain. Dengan wujud monolit hitam berwajah 4, kaiju ini juga punya kemampuan buat terbang di udara. Dan dari keempat wajahnya, kaiju nomor 14 dapat mengirim tembakan energi. Nah, guna mengcounter senapan dan railgun milik Mina, kaiju nomor 14 dapat melakukan teleportasi jarak pendek. Alhasil, dia pun sanggup terus menghindar hingga berhasil menembaki berbagai gedung dan shelter di Tachikawa. Bahkan selain bisa berteleportasi, kaiju ini juga punya tameng pelindung. Jadi meski berhasil ditembaki, nomor 14 masih punya kemampuan buat bertahan. Sampai pada akhirnya, Mina dengan bantuan Bako berhasil maju mendekat dan mencari titik tembak yang efektif. Setelah mendapat rute teleportasi dari para operator, Mina pun sanggup menebak arah perpindahannya dan mengirim tembakan yang telak mengenai organ intinya. Terakhir ada kaiju nomor 15. Sama seperti 4 sebelumnya, kaiju ini juga merupakan ciptaan kaiju nomor 9. Dan dialah Daikaiju bernomor yang dikirim di invasi Tokyo guna menghadapi Kikoru Shinomiya. Bahkan guna mengcounter kekuatan Kikoru, kaiju ini diciptakan dari memori Isao akan putrinya itu. Jadi kaiju nomor 15 amat memandang nomor 9 layaknya ayah sendiri. Karena itulah di awal kelahirannya, nomor 15 sangat ingin dicintai oleh sosok ayah itu hingga mau menuruti segala perintahnya. Dibentuk kaijunya, nomor 15 punya wujud humanoid yang menyerupai wanita dengan kepala berbentuk otak besar. Tapi sama seperti ayahnya, nomor 15 juga punya kemampuan buat berubah ke wujud manusia yang amat menyerupai Kikoru. Dengan level kekuatan di angka 9,0, kaiju nomor 15 punya kekuatan fisik yang terbilang cukup dahsyat. Hanya dengan serangan fisiknya, dia sanggup menghancurkan bangunan dan tanah di sekitarnya. Bahkan di wujud kaijunya, dia juga sanggup melayang di udara dan mengirim tembakan energi secara massal. Dari segi kecepatan, kaiju nomor 15 juga sanggup menyaingi Kikoru dan senjata kaiju nomor 4-nya. Padahal senjata kaiju itu disebut yang paling cepat di antara senjata kaiju bernomor lain. Terus selain menyerang dari fisiknya,
Kaiju nomor 15 juga punya senjata serangan jarak jauh yang sangat efektif. Pertama, dia dapat menyerap dan mengumpulkan puing-puing guna menjadikannya sebagai senjata. Dari situlah, dia dapat membentuk kapak raksasa yang menyerupai senjata milik Hikaru dan melemparinya. Kedua, kaiju nomor 15 juga sanggup mengirim tembakan energi dari kepalanya. Jadi dengan kombinasi serangan pendek dan jauh itulah, dia pun sempat jadi momok menakutkan bagi Hikaru. Tapi dari semua itu, yang paling mengerikan dari kaiju nomor 15 adalah kekuatan manipulasi psikologisnya. Dengan melepas jaring energi dan memerangkap targetnya, nomor 15 dapat mengirim serangan mental pada si target. Dan dengan manipulasinya, si target bakal dibuat nggak bisa lagi bertarung. Meski begitu, pada akhirnya, Hikaru pun berhasil mengalahkan kaiju nomor 15. Selain sanggup berkembang dengan pesat di tengah pertarungan, Hikaru juga berhasil bangkit setelah terkena serangan mental si kaiju. Tapi setelah mengetahui kalau lawannya hanya ingin disayang oleh sosok ayahnya yaitu kaiju nomor 9, Hikaru sempat menunjukkan rasa simpatinya. Dia bahkan bilang kalau demi si kaiju, dia akan menghajar kaiju nomor 9. Itu dia penjelasan seluruh kaiju per nomor beserta senjata kaijunya. Perlu diingat, sistem pernomoran ini baru berlaku setelah alat mendeteksi level kekuatan pada kaiju dipakai. Jadi jauh sebelumnya, mungkin udah ada juga Daikaiju yang kekuatannya serupa, tapi nggak masuk ke daftar 15 ini. Nah, sejauh ini, memang masih ada beberapa Daikaiju yang belum diperlihatkan. Bahkan ada juga peluang kalau para Daikaiju yang baru dikalahkan ini, suatu saat mungkin juga bakal dijadikan sebagai senjata. Jadi dari sinilah, gue yakin kalau cerita kaiju nomor 8 masihlah panjang. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini, akhir kata, sampai jumpa.